Bismillah, teman-teman semua, kita mulai ya pembelajarannya. Siap? Siap. Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran? Siap. Pak. Semangat semua ya. Baik, kita buka pembelajaran kita ini dengan lafaz Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baik, gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Masya Allah, semangat semua ya Mas Yan ya. Semangat Pak. Kita mau belajar apa nih pagi ini kira-kira? Rukun Rukun iman apa rukun Islam? Ya, kita pada hari ini ya teman-teman semua akan belajar terkait materi rukun iman. Ya, teman-teman. Masnya ini fokus ya? Ya, siap, fokus. Oke, bisa dilihat di PowerPoint ya. Itu jelas nggak? Jelas. Pak. Itu ada pengantar rukun iman. Nggak asing lah ya tentang rukun iman. Nggak. Ya, ini rukun iman ini pembahasannya sangat penting ya. Karena ini bab keyakinan. Kita sebagai umat Islam itu harus tahu dan paham dari hakikat rukun iman dalam agama Islam. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan materi ini, rukun iman ada berapa? Yang bisa menunjukkan? Yang mau jawab? Pertama, Pak. Nanti jawab salah. Gak dapat aja ya Pak. Ayo, rukun iman ada berapa? Yang mau jawab angkat tangan. Rukun Islam ya? Rukun iman. Ada? Namanya siapa? Oh, Mas Ahmad Hermanto. Oke, nanti dijawab sama Mas Ahmad Hermanto. Rukun iman itu ada yang pertama kepada Allah. Kemudian yang kedua Rasulullah apa malaikat? Kemudian Rasulullah. Kemudian yang kelima hari kiamat. Kemudian rukun yang terakhir Iman pada Sayyidina itu bab keyakinan mana Mas? Jangan menambahin rukun iman. Kita cuma ngambil imannya ya. Oh enggak boleh. Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama itu ada beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi arti atau makna dari beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang Maha Esa, yang Maha Tunggal. Tidak ada yang menandinginya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang berhak dan wajib diibadahi atau disembah. Itu makna rukun yang pertama dari beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini kan nanti bisa dibaca ulang ya. Meyakini keesaan Allah tanpa penyekutukannya. Nah, dengan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga dapat mengenal dan mengimani sifat-sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu untuk dalilnya itu ada di surat Al-Ikhlas. Itu surat Al-Ikhlas berapa ayat? 3.
3, 5, 4. Ada memulai bapaknya nggak kacau ya? Ya surat Al-Ikhlas ada 4. Nah itu dalam surat Al-Ikhlas itu mengajarkan adanya konsep ketuhanan. Kita lanjut ya. Iya Pak. Soal dan paham Pak. Islam ini. Kemudian kedua ada rukun Malaikat. iman yang kedua. Kita beriman kepada malaikat dan ini langsung Dan maksudnya? enggak, ini kita langsung merangkap ya. Oh, iya Pak. Itu ada rukun iman kedua dan ketiga. Yang kedua itu ada beriman kepada malaikat. Dan yang ketiga itu ya Rasulullah. Ini poin-poinnya salah berarti ya. Pemahaman dari ayatnya salah. Yaitu yang kedua ada beriman kepada para malaikat Allah. Jadi Allah itu memiliki makhluk yang namanya malaikat. Dan malaikat itu adalah makhluk yang gaib, yang tidak bisa kita lihat secara kasar mata. Nah itu kita wajib mengimaninya atau meyakini. Adapun jumlah malaikat itu kan yang kita hafal tuh dari waktu kita kecil sampai sekarang itu kan ada 10. Kalau jumlah secara keseluruhannya itu kita wajib meyakininya. Nah kemudian beriman yang ketiga itu ada beriman kepada para rasul Allah. Jadi Allah itu punya para rasul, yaitu Allah memberikan atau menyampaikan risalah agama atau syariat agama itu melewati atau lewat perantara para rasul Allah. Nah, itu. Kemudian kita lanjut ya. Rukun iman yang keempat. Tadi udah ya. Ini PowerPoint-nya memang agak rusak ya. Oke, kita lanjut aja. Dari kita ke rukun iman yang berapa? Yang kelima. Yang kelima itu apa? Beriman pada hari kiamat. Nah kita sebagai umat Islam itu ya teman-teman wajib meyakini adanya hari kiamat atau berakhirnya kehidupan di dunia. Jadi ketika hari kiamat nanti semua makhluk yang ada di dunia ini akan musnah dan kita semua akan kembali ke alam akhirat. Dunia itu sementara, akhirat selamanya. Kemudian kita lanjut yang terakhir. Rukun iman yang terakhir itu ada beriman kepada Allah dan apa itu qada dan qadar? Takdir baik dan buruk. Jadi manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ditakdirkan ada yang insya Allah kalau ada baiknya diambil, kalau ada buruknya jangan diambil ya. Ini karena kita sebagai manusia kan mempunyai hawa nafsu, pasti mempunyai hasrat, tidak terluput dari yang namanya kesalahan. Itu. Nah itu tadi sedikit penjelasan tentang rukun iman. Rukun iman tadi ada berapa? Nah sekarang Bapak ada pertanyaan. Apa perbedaannya rukun iman dan rukun Islam? Yang kita bahas itu rukun iman. Di dalam Islam juga ada yang namanya rukun Islam. Itu bedanya apa? Siapa yang bisa? Angkat tangan. Izin jawab Pak. Ya silakan. Kalau rukun iman itu
Mas Jari, ya Mas Jari Zul. Mas ada Mas. Nah tadi sudah dijawab oleh Mas Effendi ya. Mas Effendi, perbedaan dari rukun iman dan rukun Islam. Kalau gampangnya rukun iman itu tadi adalah bab keyakinan yang terdapat dalam batin kita, dan itu wajib. Dan adapun rukun Islam itu berkaitan dengan syarat atau gampangnya secara amaliyahnya. Kalau rukun Islam ada 5: syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Nah itu kan kalau kita lihat dari rukun Islam itu kita dapat menyaksikan secara langsung orang bersyahadat, itu bisa kita saksikan. Kemudian orang sholat, puasa, zakat dan haji, itu kita bisa menyaksikan secara fisiknya. Maka itu berbentuk amaliyah perbuatan. Nah, itu terkait perbedaan antara rukun iman dan rukun Islam. Nah, setelah kita membahas sedikit tentang rukun iman, dengan harapannya Bapak di sini pada teman-teman semua bisa memberikan manfaat yang positif setelah kita mengetahui rukun iman. Manfaat yang positif dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kaitkan dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu kita selalu beribadah. Kemudian ada beriman kepada para malaikat. Kita mengetahui ada malaikat yang mencatat amalan baik dan amalan buruk. Nah, harapannya dalam kehidupan kita memunculkan nilai positif, yaitu kita tidak banyak melakukan kesalahan atau dosa yang kita langgar. Kemudian ada beriman pada kitab Allah, dengan kita kaitkan dalam kehidupan sehari-hari, kita membacanya, mempelajarinya. Kemudian beriman kepada hari akhir, kita kaitkan dengan kehidupan kita dalam sehari-hari. Kita mengamati fenomena bencana alam, yaitu menjadi nilai positif kita untuk menambah keimanan kita kepada hari akhir, hari kiamat. Kemudian yang terakhir ada beriman kepada Allah dan Qadar. Kita kaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari sehingga memunculkan nilai positif, yaitu bahwa setiap apa yang kita dapatkan itu tentunya mutlak takdir dari Allah SWT yang baik. Nah itu teman-teman semua, anak murid Bapak, ya semoga bisa dipahami ya sedikit penjelasan ini. Ya mohon maaf kalau gaya ngajar Bapak ini seperti ini, nggak bisa monoton aku dulu, nggak bisa. Terus verifikasi ya. Nah itu ya, oke. Soalnya nggak ada pertanyaan ya, cukup. Oh, hebat benar anak murid Bapaknya. Harus ya, semangat ya. Kita cukupkan pembelajaran pada pagi menjelang siang ini. Saya sebagai guru ya, mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang dapat dipahami dan kata-kata atau perilaku sikap yang kurang baik, mohon dimaafkan ya. Kita tutup dengan Mas Hamdalah. Akhirul kalam.